Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di siang hari pagi ini kita Allah Ta'ala dalam majelis zikir, yaitu mengingat tentang daripada orang soleh dan menurut wakil daripada ahli bait yang Ta'ala berdoa kepada pimpinan, terutama kepada para hadirin, para guru, dan terutama pada ayah bunda yang disebut Bukit yang beliau datang daripada Bukit Manakib dan Tukarampaya sekaligus awal 2014. Kepada beliau kami persilakan. من السيول والتاريخ والزمان والفرج والضوء والسلسل والشهد والبركات السليم وما بلاله كتب العباس بأمر بن عبد الرحمن العطار وأشياء عبادة ثم بلاله لأهل المعنى وسورة والبقي والصالح ثم بلاله سيادة القادر الكلاني وأصل قبرهم ثم بسيد عبد الكريم سنة المدين وسلم المولى وسوسي الله يلوه بجنا سنة سنة عبد الله البانيري وسلم وسلم وجميع ذريته وأن الله ينزل رحمته ونعمة الخاصة في القبور ويؤتي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم من غير سابقة ولا عذاب وعلى كل من نوى سلف الصالح بسر النبي والنبي وبسرهم وبسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafahu min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa tadabahu bisabiqil inayah wa ashkuruhu anna manna alayna bima ja'a bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana li mutaba'ati bahiyatis saniyah wa usalli wa usallim ala nabi nuri wa ala kulli nuri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-Fudala wal Kurama ma'asyiral habaib wa ma'asyiral asatid. Wabil khusus Bapak Kepala Desa Liwadudi beserta seluruh jajaran beliau, para hadirin jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam sekedar memenuhi nadar sahibul hadzal bait dalam rangkaian membaca manaqib Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Ghazali, karena beliau ketika mau melahirkan punya nadar sehat selamat melahirkan membaca manaqib Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Ghazali yang terkenal dengan Datu Kalapayan. Dalam kesempatan ini, manaqib itu adalah riwayat orang-orang soleh. Ada beda sedikit dengan biografi. Kalau biografi juga riwayat kelahiran seseorang, seterusnya perjalanan kehidupnya sampai wafatnya. Tetapi kalau biografi itu adalah riwayat semua orang. Tetapi kalau disebut manaqib itu pasti riwayat orang soleh. Maka ada soleh, ada disebut manaqib. Nah, karena itu banyaknya orang soleh yang dijadikan oleh Allah sejak Rasulullah hidup. Jadi orang soleh ini, aulia Allah itu mulai Rasulullah hidup itu sudah ada. Kenapa? Karena orang yang soleh itu adalah ma'amadu man istabahu min ibadihi man sya'a bil wilayah.
Orang yang dijadikan oleh Allah hambanya yang solih, dijadikan hambanya aulia, menjadi panutan, menjadi contoh, karena beliau itu adalah orangnya satu dekat dengan Rasulullah. Yang kedua, beliau itu selalu menjunjung tinggi perintah Rasulullah. Kemudian beliau melakukan amal zahir dan amal batin sebagaimana tuntunan Rasulullah, sehingga pikirannya, ingatannya, hatinya selalu tertuju kepada Rasulullah. Nah, dalam kesempatan ini begitu banyaknya riwayat orang-orang soleh, tapi hari ini Shahibu Hadzal Bait minta bacakan manaqib Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bajali, sampai beliau itu syairnya di akhir zaman ini keluar, yang ya jaddana Syekh Muhammad Arsyad. Beliau itu adalah Imam Al-Banjari, ada syair ya jaddana ya Syekh Muhammad Arsyad Imam Al-Banjari, ya jaddana Muhammad Arsyad Misbahun Al-Banjari. Jadi beliau itu imamnya orang Banjar. Kemudian beliau itu menurut arti syairnya itu Misbahun Al-Banjari, lampunya orang Banjar. Tetapi ternyata bukan hanya orang Banjar yang menjadikan beliau itu imam contoh. Orang Thailand menjadikan contoh beliau, orang Singapura menjadikan contoh beliau, orang Kuala Lumpur menjadikan contoh beliau, bahkan orang Bugis juga menjadikan beliau contoh. Akhirnya di Indonesia bukan hanya Banjar, tapi kenapa beliau itu ada gelarnya Al-Banjari? Karena sejak dulu beliau setelah dilahirkan dari rahim ibunya, dilahirkan di Loa Gabang, di atas dari Kalampayan sedikit sekilo lah dari situ, namanya orang Banjar menyebutnya Loa Gabang, tulisannya Loa Gabang. Ada juga orang Banjar menyebutnya Loa Gabang, orang aja lah, pokoknya kayak gitulah kira-kira. Nah, beliau lahir di sana. Kalau kita melihat saat ini kondisi Loa Gabang seperti itu desanya, artinya desa yang terpencil jauh dari kota Martapura. Itu saat ini kayak apa zaman Sidik dilahirkan, padang rumbia, lawan kira-kira sunyi banget saat itu, sunyi banget saat itu. Beliau dilahirkan dari seorang ayah Abdullah, dan beliau itu menurut ketika hamil ibunya, karena beliau juga bagian dari orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari orang soleh sebelumnya, sehingga ibunya itu ketika hamil punya amalan yang ketika Malaikat Jibril datang kepada Siti Aminah ibunya Rasulullah ketika hamil. Kemudian Jibril berkata, "Hai Aminah, engkau itu mengandung." Ujar Aminah, "Aku kada merasa hamil, aku kada merasa mengandung." Karena ciri-ciri hamil itu ada aman ini cirinya pina mampu aja. Bahkan ada juga cirinya 6 model. Apa modelnya? Anak mengikut dari laki. Nah, itu kan model kan. Padahal apa rasanya ya? Cuma namanya itulah ciri-ciri orang hamil banyak. Bahkan ada pula orang hamil itu cirinya hendak makan nasi goreng yang ada di Bandara Balikpapan. Padahal di Loduri ini tidak sedikit orang menjual nasi goreng, tapi hendaknya nasi goreng yang di sana. Belum di Sikawan, di Samarinda, bininya mengidap sebenarnya, hamil, hendak makan nasi goreng di Tubalakan di Bandara Balikpapan. Mau kada mau ya, itu kesana dia. Padahal bisa meninggal sedikit orang dijual.
Begitu orang kamu kamari makannya cuma 3 sendok. Itu ciri. Nah tapi Siti Aminah, ibu dari Nabi kita, ada ciri itu. Sehingga saya merasa kalau hamil aku ini enggak, udah diberikan itu mengandung Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Disitulah Jibril melajari Siti Aminah, baca ini nah, mu'izuhu bil wahidis samadi an kulli jisili hasadin miraran. Artinya baca, lagi baca bacanya. Tapi siapa yang membaca? Siti Aminah disuruh malaikat Jibril. Jadi kita di sini ini yang membaca. Ulun hafal tuh karena ulun melajari ini, dari hafal baca. Jadi ini yang membaca, dibusukkan ke parut itu, sehingga itu malaikat Jibril dari Allah melajari Siti Aminah Rasulullah. Dengan barokah itu pun Allah jadikan Rasul itu, nah seperti apa Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah jadi ini gambaran kita ini dalam hidup. Ketika itulah setelah itu hamil, datanglah Allah menurunkan nurnya dengan pada malam Lailatul Qadar. Ketika beliau di dalam kandungan ibunya Datuk Kalapayan ini, ibu dan ayahnya dituruni Lailatul Qadar berupa nur masuk ke dalam perut beliau, cahaya itu. Nah inilah juga ciri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Datuk Kalapayan itu lahir, sudah diberikan ciri oleh Allah, alamat, isyarat kepada kedua orang tuanya. Ternyata begitu lahir, memang dengan perkembangannya memang seperti anak yang bukan seperti biasanya anak-anak lahir di zaman itu. Sehingga beliau menurut riwayatnya ketika tidur itu pun terangkat beberapa hasta dari bawah. Itu juga salah satu ciri beliau dari bayinya. Nah inilah dengan perkembangan-perkembangan, ternyata beliau diberikan oleh Allah karunia dengan didikan ayah dan ibunya. Sehingga dari mana dapatnya? Nah, kita melihat seperti apa perkembangan ini. Ternyata beliau sebelum lahir sudah dapat nur, ya. Dan beliaunya juga kada paham, kada mengerti dan kada tahu. Tapi perkembangan ini, maka beliau ketika itu setelah mulailah menjelang dewasa, karena punya kelebihan dan kelainan, maka beliau dipintalah oleh kerajaan Banjar untuk dipelihara di kerajaan. Akhirnya diserahkanlah beliau di kerajaan Banjar. Sultan Tamdilillah memeliharanya, kemudian diajari sebagainya. Akhirnya beliau mendapatkan ilmu agama yang luar biasa. Akhirnya dengan perkembangan itulah beliau diberangkatkan kemana? Ke Makkatul Mukarramah, nuntut ilmu, mengaji dengan ulama-ulama yang hidup di zaman itu. Nah oleh karena itu kita melihat yang perkembangan itu kurang lebih 36 tahun lamanya beliau belajar menuntut ilmu di Makkatul Mukarramah. Yang terakhir beliau ketemulah dengan ulama yang bernama Sayyid Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang terkenal dengan Syekh Saman Al-Madani, yang dihauli itu pada 2 Dzulhijjah. Nah kita melihat bahwa beliau mendapatkan, ternyata ketika masih di dalam kandungannya, kemudian beliau mendapatkan nurnya. Ternyata ketika menuntut ilmu dengan Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani, dapatlah seorang guru zahir, guru hakikat, guru tarikat, guru yang mengantarkan beliau kepada mendapatkan makrifat. Nah kita melihat perjalanan beliau, ternyata Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani ini menuntun beliau, sehingga dengan tuntunan Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani ini kemana beliau menghantarkan? Beliau menghantarkan sebagaimana hadis qudsi. Hadis qudsi itu, hadis itu diucapkan oleh Rasulullah, tapi itu datang dari Allah. Jadi pada hakikatnya hadis qudsi itu dari Allah.
Karena apapun yang diucapkan oleh baginda Nabi kita itu datang dari Allah. Karena dalilnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari lisan Rasulullah itu bukan buatan Rasulullah, bukan keinginan Rasulullah, tapi itu wahyu Allah. Nah, karena itu beliau menyampaikan hadis qudsi, ujar Allah, man zakaraka faqad zakarani. Siapa yang ingat kepadamu ya Muhammad, itulah orang yang ingat kepadaku, ujar Allah. Wa man ahabbaka faqad ahabbani. Siapa yang mencintaimu, mencintai Nabi, itu juga ujar Allah, itulah juga orang yang mencintaiku. Nah, jadi kita kalau dahulu kita kada paham, kita kira mencintai Rasulullah menjadi dinding kita kepada Allah, padahal tidak. Jadi orang yang cinta kepada Rasulullah itu sama dengan cinta kepada Allah. Nah, akhirnya Ayat Abdul Karim Al-Saman Al-Madani mengajari beliau, apa yang diajari? Satu, supaya kalau Muhammad Arsa Al-Badani, kamu tak pula apa? Coba kamu periksa dirimu, karena ada man arrofa nafsahu fakat arrofa rabbahu. Siapa kenal dirinya makanya akan kenal kepada Tuhannya. Coba kamu periksa, kenallah kamu dirimu pada hakikatnya. Nah, barulah diajari oleh Syekh Abdul Karim Al-Madani bahwa tuh di dalam dirimu tuh ada dua unsur, satu unsur rohani, satunya unsur jasmani. Unsur rohanimu itu diciptakan oleh Allah dari nurnya Rasulullah. Kemudian hakikat dari dirimu, jasad jasmani pun itu pun dijadikan oleh Allah hakikatnya dari nurnya Rasulullah. Jadi kedua-duanya itu datang dari nurnya Rasulullah. Kedua mesra itu, ya mesra kedua nur itu dijadikan dari nur Rasulullah, maka nur itu istiqroq kepada nurnya Rasulullah. Istiqroq artinya itu kan asalnya datang dari nurnya Rasulullah. Kalau itu sama, nah kau supaya apa? Ayat tafakkaru, supaya aku ingatkan itu bahwa ruhmu dan jasadmu itu sebenarnya hakikatnya dari nurnya Rasulullah. Sudah ingatkan, apalagi wabat yatakallamuna ma'hum wa zahiruhu ma'annas wa batinuhu ma'a Rasulillah. Artinya duduk bersama orang-orang, sama manusia, tetapi habatinnya, mayatnya, ini orang-orang ada nih. Oh, ini rohnya ini jadikan Allah dari Rasulullah, yang ini pun jadikan oleh Allah menurutnya Rasulullah, jasanya Rasulullah, sehingga diajari oleh Syekh Abdul Karim Al-Madani melihat itu bahwa semuanya itu dijadikan oleh Allah dari nurnya Rasulullah. Disuruh mengingatkan itu. Nah, kemudian melihat diajari oleh Syekh Abdul Karim Al-Madani Datuk Kalampayar bahwa melihat segala sesuatu bahwa semua asya yang dijadikan oleh Allah ini min asrari Rasulullah, dijadikan dari nurnya Rasulullah, diajari itu. Nah, fa indama dzalika, artinya terus menerus seperti itu, maka Allah jadikan mereka hambanya yang soleh. Jadi ternyata inilah yang disebut apa? Wa khassasahu bihamdi asrarihi wa tadabbuhu bisabiqil inayah. Bila ini mau tuh model itu, maka ini diamalkanlah oleh Datuk Kalampayar. Sidin amalkan ini, dapat ilmu dari Syekh Saman Al-Madani, beliau amalkan dari hidupnya. Kenapa? Karena ujar beliau ketika bisa mencontoh Rasulullah, karena mencontoh Rasulullah itu adalah contoh yang sempurna. Kenapa sempurna? Zahirnya sempurna. Jadi kalau kita mencontoh Rasulullah seperti Datuk Kalampayar diajari oleh Saman Al-Madani, Rasulullah itu hidup zahirnya seperti manusia. Kawin dua, makan dua, guring juga, berdagang juga, Nabi berdagang juga, berpeliharaan ternak
Melihara kambing dua sih tidak. Cuma melihara kerbau ada. Karena waktu itu di zaman Sidin kerbau belum ada, nggak ada sapi, nggak ada kambing, unta dia di daerahnya. Nah, ya dia hidup di alam biur, Rasulullah pasti memelihara itik alam biur juga. Artinya mencontoh dunianya tidak salah. Nah, Sidin dua, kalau mencontoh kita, Sidin pemimpin umat, nah Sidin pemimpin negara. Sidin juga menjadi panglima perang, memimpin orang perang. Beliau punya strategi politik. Jadi kalau orang menghanap politik, coba contoh Rasulullah. Bila mencontoh Rasulullah, di situ sudah contoh suatu anaknya. Bila diikuti Rasulullah sempurna, ibadahnya, batinnya juga dituntut. Makanya dalam kalpayat itu diberikan oleh Allah karunia dunia akhirat. Ulun dulu baru mengerti dia. Ternyata dalam kelampaian itu diberi oleh Allah 35 pan ilmu pengetahuan. Yang menguasai 35 pan ilmu, termasuk tercatat di dalam Ensiklopedia Islam jilid 2 bahwa beliau itu ahli matematika, ahli fisika, ahli biologi, ahli arkeologi. Ulun kira dulu dalam kelampaian itu bisanya cuma agama dia. Ini orang pengawasan kalau agama itu paling bisanya baca doa, baca kunon, baca tafsir. Padahal tidak. Nah, ini kita contohkan. Ini baru dari kalampaian. Kayak apa Rasulullah yang dijadikan oleh Allah Sayyidul Iman dan semuanya. Nah, oleh karena itu kita melihat. Jadi kalau orang mencontoh Rasulullah, insya Allah tidak salah. Makanya orang selalu berdoa, Allahumma rzuqna kamalan mutaba'ah lin Nabi SAW zahiran wa batinan. Ya Allah, berikan kami contoh yang terbaik mengikuti Rasulullah, baik zahirnya maupun batinnya. Nah, maka kita melihat kayak apa? Oh, ternyata Datuk Kalampayan itu dunianya sugihnya ternyata. Belum kira kemarin tuh ada sugih, sekalinya sugih. Di zaman hidup kerajaan, makanya beliau diberikan tanah yang luas di mana daerah Kalampayan. Karena itu dikuasai oleh kerajaan, maka diberikan tanah yang luas untuk apa? Nah, karena orang soleh ini bila diberikan rezeki oleh Allah beda dengan orang yang awam. Kenapa? Innal arda yarisuha ibadiyas solihun. Bumi ini diwariskan oleh Allah kepada hambanya yang soleh. Kita melihat, oh ternyata Kalampayan setelah itu, nah beliau, karena beliau ini diajari zahirnya mengikuti Rasulullah, batinnya mengikuti Rasulullah, baik tarekatnya, hakikatnya maupun makrifatnya, sehingga apa? Beliau mengajak orang yang hidup di zamannya membangun perkebunan. Di mana? Wilayah Kalampayan. Nah, kayak gitu. Makanya Kalampayan yang dari sejak Sungai Tuan, Logabang, apa namanya itu ya. Nah, itu Datuk Kalampayan yang memuluakan orang, memimpin masyarakat saat itu membuka perkebunan. Jadi Datuk Kalampayan itu yang berkebun juga. Nah, kenapa jadi Sidin minta ditanam di Kalampayan? Karena itu wilayah bukaan beliau perkebunan. Sehingga masyarakat bisa hidup saat itu untuk kehidupan dunianya. Jadi kalau kita melihat, oh pantas Kalampayan itu dunianya juga diberikan oleh Allah karunia. Kenapa? Karena beliau tidak meninggalkan syariatnya. Ada kita ini kadang-kadang begitu terdapat ilmu hakikat syariat ditinggalkan. Nah itu, jadi akhirnya lumpuh. Nah, jadi kalau kita melihat, oh ternyata Vietnam lu coba membaca manakib, melihat di manakib mereka orang solid. Datuk Kalampayan sugihnya. Nama aja di sini Pak Sayyid Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Orang dulu kalau hendak datang ziarah kepada Rasulullah, datang dulu ke rumah Sayyid Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Karena langsung dibawa ke makam Rasulullah, diapain dulu? Diberi makan dulu. Nah, dijauh dulu oleh Sidin. Habis itu dibawa pulang, Sidin memimpinnya untuk ziarah ke makam Rasulullah. Setelah itu boleh diberi pulang dulu. Ayo.
Berarti apa? Suki. Jadi gurunya juga suki. Ada kita di dunia ini terdapat guru ini amalan suki kan, kamu baca amal suki. Sekalinya guru yang mengajari kan gak ada suki juga, susah. Iya, yang mengajari itu berikan sedikit senang kamus juga. Nah, jadi kalau dia kalau bayar, lihat, tak sedikit gurunya juga suki. Syekh Abdul Karim As-Samad Al-Madani pulang dia apa? Rasulullah. Nah ini benar-benar ya. Rasulullah yang sukikan ya. Kenapa maka selalu banyak diungkapkan di dalam itu hadis ya, bahwa Nabi itu bila kita punya adakah makanan hari ini kedada aku rasa gitu ya. Guring bang di mana? Di pelepah kurma sampai melihat bekas bentiran-bentiran belakang. Jadi sini itu melihat hadisnya itu dia sakit banget sedikit susah banget. Tapi ternyata waktu ingat tak ulun ketika Guru Zaid bin Abdul Ghani sedikit berbacaan di majelis kalau ada di hati kamu mengatakan membaca hadis-hadisnya nih guru-guru Darussalam biasanya kan ya sini guru-guru Darussalam membaca hadisnya maka itu biar hadisnya kayak apa. Jadi kalau ikam untuk memadamkan Rasulullah miskin tahu banyak istighfar ikam 1000 kali sehari baca istighfar. Kenapa? Rasulullah itu yang terkaya, makhluk yang terkaya diberikan oleh Allah. Makanya dijadikan sesuatu hasanah. Contoh kenapa? Udah Sidin. Cuma kenapa? Sidin tidak mau menampakkan itu di zahirnya. Kalau itu Sidin nampakkan zahirnya, itu jadi uswatun hasanah. Habis kita manusia hambanya umatnya di belakangnya mengikuti Sidin karena Tuhan. Kata kawan, Sidin apa? Tuh lihat bunda. Warawatatul jibalu sumu min dahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami wa akada zudahu bi'adha nuratuhu inna nuratu la ta'du ala al-isami. Gunung aja menawarkan Sidin jadi emas. Gunung menawarkan Sidin jadi emas. Ya gunung jadi emas bang. Di Gunung Lohduri itu aja kan jadi emas bang. Ini menjamin orang seluruh dunia ini menjadi kepala desa kan alih aku mengurusi masyarakat ini sendiri. Tapi nabinya kadang mau. Nah, kenapa? Karena jadi contoh. Menciri sugih banget. Bahkan ulun yakin orang dulu ini kan tahu siang malam mana kan contoh Rasulullah kayak apa. Nah makanya jadi bujur jual. Nah ternyata nih orang-orang solih yang diberikan oleh Allah karunia, semua orang yang dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena memang ada ini dijadikan oleh Allah min asrari Rasulullah. Makanya dia melihat, saya bukan Samad Al-Madani sugi. Nah Syekh Abdul Karim As-Samad Al-Madani itu pun dengan 200-an tahun bedanya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bukan suki. Tunggangan Sidin itu lebih baik daripada tunggangan Raja Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu kan dia mewakili presiden lah. Tunggangan Sidin lebih bagus daripada Harun Ar-Rasyid. Nah, jadi kita melihat itu, tapi pernah ditakuni atau berjalan kenapa biar dunianya melebihi Harun Ar-Rasyid itu menjadi Sidin ad-dunya bil yadi wala bil qalbi. Dunia itu hanya di tangan bukan di hati. Nah jadi kalau dunia itu di tangan tergantung kita bisa menggunakannya. Ya makanya orang soleh ketika diberikan Tuhan karunia menggunakannya itu menurut tuntunan Rasulullah. Itu ada kita ini dunia itu di hati ingin kehilangannya di rumah itu kehilangan piring sebuah aja mamuknya bukan main balas sepiring itu berapa kan iya kan karena dunia itu di hati masalahnya. Apalagi kamu kehilangan piring sebuah itu mamuk apalagi kehilangan duit semiliar mungkin ya iya makanya langsung itu repot. Kenapa? Diberikan oleh Tuhan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun inna awliya Allah la khaufun alaihim. Ada rasa takut dalam kehidupan ini. Wa awliya
Jadi orang aulia itu kada takut lawan corona dia. Ini orang soleh itu kada takut lawan corona. Ada kita yang ada soleh ini takutan benar lawan corona. Jadi kelewatan takutannya salah dua. Kenapa? Jadi tadi takut kepada orang yang menurunkan corona. Siapa? Allah. Ini orang soleh dididik model ini. Kenapa? Oh ternyata dia dapat udah tahu lah. Ternyata kalau kita mau membaca kitab Al-Mawaqid Bisyatal Awahid, ada syarahnya ngarannya Istabur-Rodibin halaman 32 faidah 42 bahwa siapa yang membaca Inna kafaina kal mustahzi'in 12.000, maka wabah itu baik itu ada di pribadi, baik itu ada di desanya, membaca 12.000 maka itu dihilangkan oleh Allah, dijauhkan mereka dari ibadah itu. Dan ada yang bukannya kita Istabur-Rodibin. Jadi makanya dulu di pondok ulun itu ada guru-gurunya berapa? Untuk 12.000. Kalau gurunya 20 orang, ayo bagi aja berapa? 600 orang membaca. 12.000 ketemu. Kalau orangnya 200, berapa? 60 orang, 60 kali. Menurutnya banyak, orangnya 12.000, sekali seorang aja membaca. Iya benar. Nah jadi ada rumusnya. Jadi artinya kalau membayangkan. Nah, cuma melihat nonton di TV, nonton di mana-mana, mesti nanti dianjurkan itu pian masker, cuci tangan, jarak ya. Sampai sembahyang Jumat tuh jaraknya 2 meter. Jadi ya gitu maksudnya. Karena itu selalu melihat dohirnya, kadang melihat di balik itu. Tapi di wadah kami di masjid yang di Pondok Ulun itu ada. Mulai awal Jumat jalan terus, orangnya angkat pada lepas, tetap lagi. Nah pakai masker, nang ada akhirnya kopi juga. Malam tadi ada haul Guru Sofwan yang kata sambutan mewakili bupati kedua bawah hadir itu Kabak Kesra menyampaikan pesan Pak Bupati, menyampaikan bahwa tapi di selain itu beliau belum ada juga ada senyum. Udah sidin ini bang kita ini. Kenapa? Rasanya dari sini di hadis-hadis itu pada dijual kalau menyuruh. Kalau yang ada itu apa sabu suku pakum rapatkan sopmu. Kalau jangan menyuruh jarangi sopmu. Jangan ada hadis ini. Kalau ada hadisnya yang ada itu rapatkan. Mungkin karena dia jadi sendiri. Jadi ya susah aja sebenarnya lagi ini kan protokol kesehatan. Jadi sepalih-palih dia. Ya kita udah banyak tuh bisa jadi ya kan. Kalau cuci tangan memang dianjurkan dalam agama oleh Bukhari sudah dianjurkan ya kebersihan. Al-Tawbatu minal iman ya sudah memang. Dan diajarkan pula kita orang belajar tauhid, belajar apa bahwa suci tempat, suci batin, suci hadas kecil dan sebagainya. Itu memang sudah dianjurkan buat kita. Nah karena itu kita melihat oh ternyata orang-orang solih diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Namun baca Habib Abu Bakar Bersik ya, wali kutub sekalinya sukih yang ingin beri siapa? Apa nih? Kamu nih apa? Teman salon meninggi wali Bersik tuh sampai begini masih ada peninggi anunya. Pabrik pembuat sarung ini Gresik. Kemudian Habib Soleh Tambul Sukihnya ini siapa itu? Terus ini dari Sekumpul ini kira-kira yang paling sedih ini masih tahu namanya Sidin lagi. Sidin meninggal dunia menitipi rekening anak Sidin yang berdua itu masing-masing 30 miliar. 6 kakak miliar, 70 miliar, kakak 70 miliar. Ayo, ada kita jangankan anak saudara. Mulai dari itu, kenapa? Sidin berharap anak Sidin itu ada berpikir lagi untuk mengurusi dunia, mengurus siapa?
belajar agama, hafal Quran, hafal semuanya. Nah, makanya itu. Nah, wah ini pula anak berpikir seperti Sidin juga. Kenapa? Nam khairun nas anfa'uhum linnas. Sidin jadi manusia bermanfaat orang. Karena itu para aulia Allah, orang-orang soleh itu sangat bermanfaat untuk umat, baik ketika hidupnya sampai kepada wafatnya. Nah, kan ini. Jadi Rasulullah itu bermanfaat mulai dulu sampai saat ini. Orang soleh pun pewaris Rasulullah bermanfaat. Nah, oleh karena itu apa? Karena mereka wawaffaqana li mutaba'atil bahiyatis saniyah, karena mereka pas dan cocok sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau kita melihat pantaslah dalam kelampaian ini di sini ajarkan pulang ini kepada anak cucu, ya. Nah, cucu pulang menyampaikan pulang kepada dunia. Makanya akhirnya kita melihat seperti apa yang dilihat dan kelampaian anak Sidin itu 104 banyaknya, 104. Tapi 104 itu jadi orang soleh semuanya. Nah, jadi aulia semuanya 104 itu. Ada kita bisa nambah 4 aja kalau program KB zaman dahulu 3 gugur ke sungai, sekong tambah polisi. Gitu. Ini kenapa? Ini didikan. Lihat kita anak cucu sini, kemana-mana, di mana-mana. Sama seperti Sayyid Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Anak sini semua jadi aulia. Minantu Sidin Sunan Kalijogo jadi aulia. Cucu Sidin Sunan Muria, Sunan Muria. Nah, mungkin Muria yang paling tinggi itu. Nah, cucu Sunan Ampel itu jadi aulia. Sunan Derajat di Paciran Lamongan itu anak Sunan Ampel. Di Tuban Sunan Bonang anak Sunan Ampel. Di Gresik Sayyid Ainul Yakin Sunan Gresik. Itu kenapa? Sepupu Sidin dan belajar bersama anak Sidin diajari oleh Sunan Ampel. Ilmu orang kayak ini diajari. Jadi orang soleh. Nah, alhamdulillah ketika kita hidup sejaman Datuk Kelampaian kita paham dan mengerti karena intelektual yang terlalu jauh, kemudian diteruskan oleh pewaris beliau yaitu guru kita Al-Anim Al-Alamah Kaji Zaini Abdul Ghani, meneruskan ilmu itu dan beliau ajarkan di Raudhah dan kita alhamdulillah dapat percikan ilmu itu. Nah, sehingga kita melihat ternyata orang-orang soleh itu sangat apa? Nah, wa usallim ala nuri wa ala kulli nuri. Kenapa? Karena mengikuti nuri itu. Nah, kita melihat ternyata alhamdulillah bagi orang-orang yang mau mencontoh, yang mau mengikuti orang-orang soleh yang sudah lewat, maka alhamdulillah mudah-mudahan itu kena dijadikan pula oleh Allah pewaris dari hamba-hamba yang soleh. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita berwasilah kepada Datuk Kelampaian Muhammad Salbanjari dan beliau berwasilah kepada guru beliau Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani dan beliau berwasilah kepada Rasulullah yang menjadi faktor penyebab Allah memberikan hidayah dan taufiknya dan Allah memberikan karunia kepada kita. Wa ala hadhihi niyyah wa ibadu salihun li sayyidina wa alihi wa sahbihi suratul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna natawassalu ilaika yutawassalu ilaika. Allahumma inna natawassalu ilaika bi habibikal mustafa wa bi rasulikal murtada indaka ya sayyidana ya habibana Muhammad. Inna natawassalu bika ila rabbik fasfa'lana indal maulal azim. Ya ni'mal Rasulullah, Allahumma syafi'u bina bijahi 'indak. Allahumma tahhir qulubana
عن كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومعرفتك وأمنا على السنة والجماعة وشوق إلى لقائك ذا الجلال والإكرام يا جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اجمع بيننا وبين نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما اللهم يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ عنا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما اللهم إنا نسألك سلامة من جميع البلوى وألبسنا يا الله لباس التقوى واهدنا طريق الهدى واستعملنا عملا صالحا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد